Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut ya. Dan ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda tulis video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Tema kali ini adalah new love ya, cinta baru yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Kita akan lihat seperti apa dia, orangnya, ciri-cirinya, seperti itu ya. Dan ambil yang resonate karena ini sifatnya general. Oke, belum tentu resonate untuk kamu semua. Begitu juga ciri-cirinya ya, ambil aja yang mana yang sesuai gitu. Oke, kita lihat di sini cinta baru yang akan hadir ke dalam hidup kamu, terutama kamu yang lama menunggu cinta datang ya, nggak dapet pasangan gitu ya. Kita akan lihat di sini seperti apa orangnya. Oke, di sini ada let your friend help you. Aku rasa di sini ada beberapa yang kamu dikenalin temen ya, dikenalin oleh temen kamu di sini atau di lingkungan pertemanan kamu seseorang ini, atau saat ini mungkin kamu sudah bertemu dengan orang itu ya, dikenalin temen kamu gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Oh, di sini ada playfulness ya. Ada kemungkinan kamu saat ini dengan dia lagi fase-fase pendekatan gitu ya untuk beberapa orang, karena dengan adanya playfulness ini, orang ini tuh kayak kehadiran seseorang ini tuh bikin kamu tuh happy, bikin kamu seneng gitu. Yang sebelumnya tuh mungkin kamu hopeless, nggak ada motivasi hidup, nggak ada semangat hidup gitu ya. Dengan kehadiran seseorang itu kayak kamu tuh gembira lagi, ceria lagi, happy lagi kayak gitu loh hidup kamu. Dan aku juga ngerasa kalau misalkan kamu memang bersama seseorang ini, orang ini tuh bakal bisa menjadi support sistem kamu ya, kayak teman gitu loh, yang kayaknya tuh ngedukung kamu ketika kamu sedih, mungkin ketika kamu galau mungkin. Nah, kehadiran seseorang ini tuh bikin ceria kamu kembali gitu loh, kayak bikin kamu seneng lagi. Mungkin dia bakal godain kamu atau kayak misalkan ganggu-ganggu gitu loh, yang pokoknya biar kamu tuh bisa ketawa. Nah, kayak gitu loh, biar ketawa lagi, pokoknya menghibur lah istilahnya gitu. Orang yang akan menghibur diri kamu ketika kamu sedih gitu ya, atau galau atau susah gitu, seperti itu ya. Orang ini bikin ceria hidup kamu kembali. Nah, istilahnya seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Oke, di sini ada in judgment. Oke. Untuk beberapa orang ini aku ngerasa ya, nggak semua. Mungkin kamu udah lama dekat dengan seorang ini, dan dengan adanya adjustment ini mungkin dalam beberapa waktu dekat kamu justru akan jadian sama orang ini gitu ya. Jadi kayak ya seperti yang bilang tadi, mungkin kalian udah berteman atau dikenalin teman atau ada lingkungan teman gitu ya, seperti itu. Dengan adanya adjustment ini, hubungan kamu bakal jadi naik level dengan seseorang ini ya. Jadi untuk beberapa orang ini aku rasa udah ketemu sama orang ini, dan hubungan kamu akan berlanjut gitu ya ke next selanjutnya, yang dimana dari perteman ya, yang saat ini kamu lagi deket-deketan, PDKT-an gitu ya, kamu bakal jadian di sini, pacaran. Nah, seperti itu. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa orang ini adalah orang yang bakal menua bersama kamu, orang yang ingin menikahi kamu, ingin berkomitmen dengan kamu, seperti itu ya, dengan adanya adjustment ini. Oke. Dan nggak semua orang ya, beberapa lagi aku ngerasa dia orang lama ya, orang lama, bukan orang baru. Orang lama yang akan hadir lagi ke dalam hidup kamu, tapi niatan dia untuk memperbaiki hubungan. Dan hubungan ini karena kalian udah pernah kenal, pernah jadian, kemudian kalian ada perpisahan atau ada konflik mungkin sebelumnya. Di sini nggak hanya perbaikan, tapi hubungan kamu naik level. Mungkin dia bakal nikahin kamu ya. Jadi kayak nggak pacaran lama gitu, mungkin kamu bakal langsung nikah, karena sebelumnya kalian udah pernah pacaran gitu kan, udah pernah pacaran, udah pernah bersama, tapi karena ada konflik yang membuat kalian tuh berpisah dengan orang ini gitu, dan dia kembali lagi di sini gitu untuk memperbaiki hubungan dan juga hubungannya naik level gitu loh ya, seperti itu.
Oke, kemudian kita akan lihat di sini. Dari kartu tarotnya, ciri-ciri orang ini. Oke, di sini ada Three of Pentacles ya. Aku rasa untuk beberapa orang ini udah ketemu ya. Mungkin kalian tuh lagi membangun sebuah hubungan di sini, entah dikenalin temen kamu atau dia temen kerja kamu ya, di lingkungan kerja gitu ya, kamu kenalnya di situ bisa juga. Yang jelas di sini kamu udah ketemu dengan orang ini gitu, mungkin lagi berjalan gitu loh ya, pendekatan berjalan. Makanya tadi aku bilang dengan adanya engagement ini kemungkinan ya beberapa dalam waktu dekat kamu mungkin akan jadian, kayak hubungan kamu jadi pacaran, nah seperti itu, yang sebelumnya mungkin PDKT gitu. Dan aku juga ngerasa dia ini tipe orang yang bisa mendukung kamu ya di dalam relationship itu. Ciri-ciri dia ya ini, itu tuh dia bener-bener bisa collab gitu loh dengan kamu, bekerja sama, membangun hubungan, gak hanya kamu saja tapi juga dia gitu. Jadi bener-bener ada partner gitu loh ya. Membangun hubungannya ini bukan hanya setakat setakat berat sebelah gitu loh ya, harus kamu yang effort, dianya enggak, atau dianya yang effort, kamunya enggak seperti itu. Tapi kayak saling mendukung gitu loh, kayak sama lah, bekerja sama gitu loh, collab gitu loh istilahnya ya, dengan hubungan ini gitu. Jadi kayak biar hubungan itu baik tuh kayak gimana sih gitu loh. Nah kayak ada kerja sama gitu loh antara kamu dengan dia ini yang bagus gitu ya. Makanya juga tadi aku bilang ada beberapa orang ini orang lama yang kembali gitu loh, karena di Three of Pentacles ini juga kayak ingin membangun hubungan lagi, memulai dari awal dan kayak berkompromi gitu loh ya. Kalau sebelumnya mungkin pasangan kamu ini kalau yang mantan ya, itu dia mungkin sebelumnya dia ini nggak bisa toleransi atau nggak mau mengalah gitu misalkan ya. Kali ini enggak, dia akan berkompromi dengan kamu seperti itu. Oke. Dan memang ada yang ini, memang ada yang ketemunya di lingkungan pekerjaan juga gitu loh ya, seperti itu. Atau mungkin di lingkungan pertemanan ya, kalian lagi sedang membangun kerjasama di pekerjaan, bisa juga di sini. Kita lihat lagi. Oke, the Fool ya, di sini ada orang baru ya, untuk beberapa orang bukan orang lama tapi orang baru ya. Kemudian the Fool ini juga bicara tentang orang ini agak sedikit impulsif ya, agak sedikit kekanak-kanakan, polos gitu ya. Dan tapi orang ini terbuka gitu ya. Jadi kalau misalkan dia berhubungan dengan kamu, kalau ini orang baru nih ya, itu dia tidak peduli bagaimana kedepannya, yang jelas dinikmati saat ini gitu loh. Jadi orang ini nggak berpikir panjang gitu loh, yang penting dijalanin aja saat ini, nikmatin aja saat ini kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa jangka panjang, enggak gitu ya. Cuman orang ini tipe orang yang pokoknya nikmati aja saat ini, dijalani gitu loh ya, seperti itu. Orangnya nggak terburu-buru juga sih gitu loh kalau misalkan ingin hubungan yang serius atau jangka panjang kayak gitu ya. Karena the Fool ini juga orang yang masih tahap hubungan baru ya, bukan mencoba-coba, enggak gitu ya, tapi kayak orang yang enggak terlalu ambil pusing gitu loh di dalam hubungan. Tipe orang yang kayak gini, oke, kalau misalkan jodoh ya enggak kemana gitu loh, nah istilahnya kayak gitu ya. Jadi enggak ambil pusing, dia orang ini enggak terlalu ambil pusing di dalam hubungan gitu. Kalau misalkan kamu jodohnya dia, ya udah pasti akan bertahan dengan dia kayak gitu. Kalau bukan jodoh ya udah paling akan putus di tengah jalan. Nah orang ini tuh kayak gitu loh ya, seperti itu. Polos, jiwa bebas, dan aku juga ngerasa dia ini tipe orang yang suka petualang juga ya. Petualangnya ini maksudnya ya mungkin dia suka jalan ke alam kayak gitu loh ya, jalan-jalan ke alam. Kalau misalkan traveling atau liburan gitu ya, dia mungkin bukan tipe orang yang suka dengan mall, tempat yang ramai gitu, enggak. Tapi kayak dia lebih suka dengan gunung, kayak gitu, laut, ya gitu loh ya, hutan, nah kayak gitu loh. Makanya tadi aku bilang dia ini suka petualang gitu ya, di alam, berkaitan dengan alam gitu.
jiwanya bebas soalnya gitu. Kemudian di sini ada Three of Wands. Aku rasa ada beberapa ini orang yang beda kota pula atau negara dengan kamu juga ya, nggak semua, beberapa aja. Dengan adanya Three of Wands ini, orang ini orang yang berpikiran terbuka ya, dan berpandangan jauh ke depan gitu. Orangnya juga orang yang tipe orang yang suka berencana, memplanning atau merencanakan sesuatu gitu. Ya, jadi kayak hidup dia itu bukan tanpa arah dan tujuan gitu, enggak, selalu terarah. Karena dengan Three of Wands ini tipe-tipe orang yang merencanakan sesuatu gitu loh. Ya, segala sesuatunya tuh kayak di planning atau direncanakan gitu. Ya, jadi kalau misalkan kamu dengan seseorang ini tuh juga bagus sih gitu, karena orang ini tipe orang yang ya selalu buat rencana gitu atau planning. Kayak gini misalkan ya, kamu menikah dengan dia, ini tuh sudah terencana ya, sebelum dia menikah sama kamu itu dia sudah planning kan. Oke, sebelum aku menikah aku harus punya uang simpanan, aku harus begini kayak gitu. Bahkan ketika sudah menikah dengan kamu, dia juga akan merencanakan, oke, aku harus punya tabungan, harus punya rumah begini kayak gitu loh istilahnya. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan gitu. Yang jelas di sini hidupnya tuh terarah, terencana gitu loh. Ya, bukan orang yang nggak ada arah tujuan gitu loh, seperti itu. Dan dia akan mengusahakan untuk bisa ke arah itu gitu loh, ke sesuatu yang sudah dia rencanakan gitu. Misalkan yang seperti yang ngomong tadi ya, terencana nih ya, aku pokoknya ingin beli rumah, ini harus bisa setelah menikah aku harus ada rumah. Nah, ini tuh dia ada persiapan gitu, bukan nggak ada persiapan gitu. Dari sisi uang, tabungan atau apa tuh dia juga mempersiapkan gitu. Karena dia punya rencana gitu loh, punya planning gitu. Ya, bukan hanya orang bermimpi tapi mimpi doang kayak gitu, enggak gitu loh. Dia juga diplanningkan, hidupnya itu udah pokoknya diplanningkan gitu loh. Dan dia akan jalan ke arah itu gitu loh. Seperti itu. Kemudian di sini ada Eight of Cup. Oke. Ya, aku ngerasa ini memang orang yang pernah berusaha move on dari kamu ya. Orang yang pernah meninggalkan kamu tapi dengan terpaksa. Di sini Eight of Cup ini biasanya terpaksa, bukan karena dia ingin meninggalkan kamu gitu ya. Mungkin dulunya kalian ini saat kalian berhubungan ini sering kali berantem, bisa ya, apapun itu. Yang jelas ada ketidakbahagiaan yang dia rasakan dulu gitu. Ya, makanya dia pergi meninggalkan kamu untuk mencari sebuah kebahagiaan atau ketenangan. Mungkin yang menurut dia itu pergi dari kamu itu mungkin lebih baik gitu ya. Tapi ternyata nggak semudah itu move on dari kamu gitu. Makanya aku rasa di sini dia kembali ke kamu karena dia nggak bahagia di sini gitu loh. Ya, dia nggak bahagia, makanya dia kembali sama kamu gitu. Dia berpikir dengan meninggalkan kamu dia bisa bahagia, bisa tenang gitu ya, bisa nyaman hidupnya, tapi ternyata dia nggak bahagia gitu loh. Dia nggak bisa gitu loh tanpa kamu, seperti itu. Dan aku juga ngerasa dengan adanya Eight of Cup ini, kalau dia orang baru, dia pernah kehilangan arah dan tujuan hidup ya. Kayak hidupnya tuh nggak bahagia gitu loh. Ada satu peristiwa yang dulunya itu benar-benar bikin batin dia atau hati dia keguncang gitu. Makanya dengan adanya The Fool ini aku juga ngerasa kayak seolah-olah orang ini tuh kayak baru mendapatkan kehidupan dia lagi gitu ya, atau kayak terlahir kembali gitu loh ya, seperti itu. Kayak ngerasa ceria lagi gitu ya, atau kayak punya power lagi gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Makanya dia juga jadi orang yang baru gitu, yang mungkin dulunya dia tipe orang yang selalu serius gitu ya, tapi kali ini enggak gitu. Kayak dia lebih seperti yang bilang tadi ya, bukan dia nggak serius, enggak, tapi kayak lebih dijalanin gitu loh. Oke, kalau jodohku pasti kita akan sama gitu, kalau bukan jodohku ya mungkin di tengah jalan kita akan putus gitu ya. Jadi orang ini tuh juga berpikiran terbuka gitu loh ya, karena dulunya dia pernah sempet di sini gitu loh ya, kehilangan seseorang mungkin, atau kayak pernah dikecewakan, dan dia ini sempat ngerasa nggak bahagia hidupnya gitu, nggak tenang hidupnya, nggak tentu arah dan tujuan gitu loh ya, sampai dia berhasil keluar dari situasi itu gitu ya, seperti itu. Makanya kayak mendapatkan pencerahan gitu ya, kayak orang yang mendapatkan pencerahan. Biasanya orang yang dapat pencerahan ini juga pola pikirnya kan baru ya, dan pola pikir baru itu juga kayak orang yang
terlahir lagi gitu ya, kayak seseorang yang baru, bukan orang yang lama gitu ya. Makanya dia lebih terbuka di sini gitu loh. Oke, jalanin aja, ikuti aja gitu loh ya, seperti itu. Bukan berarti dia bukan orang yang tipe serius gitu, enggak juga gitu loh, tapi kayak lebih dijalanin aja kayak gitu kalau misalkan dia jadian sama kamu gitu ya. Ada yang seperti itu di sini. Kemudian di sini ada Five of Swords. Nah, seperti yang bilang tadi kan, ada yang di sini memang dia mantan kamu, orang lama yang dulu pernah salah paham dengan kamu ya. Ada cekcok gitu ya, ada perang di sini antara kamu dengan dia, dan dia mungkin pergi meninggalkan kamu dengan terpaksa gitu ya, karena ngerasa bahwa oke, kayaknya hubungan ini nggak bisa lagi deh gitu. Kamu selalu bikin aku stres gitu ya, kamu selalu berantem terus dengan aku, nah kayak gitu ya, kayak ngerasa dia tuh terpaksa pergi gitu loh, meninggalkan kamu gitu. Dan di sini aku juga ngerasa nggak ada yang mau mengalah antara kamu dengan dia gitu, sehingga hubungan kamu jadi seperti ini ya. Tapi dia kembali lagi ke kamu di sini, ingin memperbaiki hubungan gitu. Oke. Namun beberapa orang, nggak semua ya. Entah kenapa aku ngerasa di Five of Swords ini, kalau dia orang baru ya, kalau dia orang baru ini kamu hati-hati dengan seseorang ini, karena ada beberapa yang dia ini manipulatif ya gitu, manipulatif. Jadi kalau misalkan dia ini bilang cinta, bilang sayang baru ketemu, itu nggak bener-bener ya, karena di sini ada kayak dia ini memanfaatkan situasi, bisa gitu ya. Karena di sini aku juga ngerasa dengan adanya energi The Fool, ini kayak orang yang nggak peduli dengan perasaan orang lain gitu, kayak mengambil keuntungan dari kamu atau situasi kamu gitu. Bisa kayak ada pemanfaatkan di sini gitu, pakai topeng gitu loh ya, seperti itu. Bisa aja kayak hanya untuk bersenang-senang doang gitu ya, ada sesuatu yang diambil dari kamu gitu ya. Makanya kamu berhati-hati dengan seorang ini gitu. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri, atau kayak mengambil keuntungan dari kamu gitu, entah dari segi finansial atau apapun kayak gitu ya. Jadi berhati-hati di sini untuk kamu yang ini ya, tipe ini. Kamu bakal tahu kok di sini ya, bisa ngerti kok di sini orang ini seperti apa gitu, karena hubungan baru itu nggak bisa di ini apa ya, nggak bisa dinilai kalau orang baru orangnya ini ternyata baik begini, nggak bisa seperti itu gitu. Pasti ada red flag-nya atau tanda-tandanya gitu loh, orang ini benar-benar baik beneran atau enggak gitu tuh ada di sini. Kamu akan tahu kok di sini gitu, kalau kamu benar-benar mendengarkan hati kamu gitu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini kayak cari pelarian gitu loh untuk move on ya, untuk move on dari masa lalunya gitu loh. Jadi makanya tadi gue bilang kayak mengambil kesempatan gitu loh untuk deket sama kamu gitu, kayak seolah-olah tuh ingin menarik perhatian atau kayak gimana gitu loh ya. Yang penting dianya senang, dianya hebat gitu ya, tapi sebenarnya enggak gitu ya. Maksudnya gini, dia itu berusaha move on, ini bukan move on beneran gitu. Dia ada konflik dengan pasangannya, kemudian mungkin dia ketemu sama kamu gitu, dan kamu ini kayak dijadiin pelarian gitu loh, untuk seneng-seneng dia gitu, untuk menghibur hatinya atau kayak gimana gitu, istilahnya seperti itu. Tapi dia belum bener-bener move on dari pasangannya, atau mungkin dia belum bener-bener putus dengan pasangannya, hanya konflik, hanya break kayak gitu loh ya. Jadi belum bener-bener putus gitu loh, bisa seperti itu di sini, karena aku ngeliat kayak ada indikasi orang ketiga juga gitu loh di sini gitu. Jadi bisa kayak dia mungkin memanfaatkan kamu gitu ya, bisa yang dianya sudah punya pasangan tapi bilang sama kamu dia belum punya pasangan gitu. Tapi bisa juga dia bakal bilang bahwa dia kecewa sama seseorang, ditinggalkan atau dikhianati atau diputusin gitu ya, atau kayak orang ini tuh kayak baru berusaha gitu loh untuk move on gitu ya. Jadi dengan kehadirannya kamu tuh kayak kenapa nggak dimanfaatkan keadaan ini kayak gitu ya. Apalagi kalau kamu ini orangnya terlalu baik terlalu baik gitu ya sama orang gitu, simpati sama orang gitu ya, seperti itu. Jadi hati-hati di situ
gitu. Karena orang ini pakai topeng, manipulatif gitu. Tapi nggak semua ya, beberapa aja. Kamu hati-hati di situ gitu. Kamu pasti tahu kok di sini tipe orang ini tuh baik atau enggak buat kamu tuh kamu tahu gitu. Ya. Kalau kamu bisa peka gitu ya. Kalau kamu pakai logika, nggak pakai perasaan, kamu pasti ngerti itu. Orang yang cuman manfaatin kamu atau enggak itu kamu tahu di sini gitu. Karena yang jalanin tuh kamu gitu. Bukan orang lain. Kamu pasti ngerti di sini gitu. Oke. Untuk zodiak dia di sini aku ngerasa 1, 2, 3. Oke, semua zodiak ada ya. Cuman di sini aku akan lihat yang paling kenceng. Ada Scorpio, ada Aries, ada Sagittarius, ada Gemini, ada Capricorn. Ya, jadi ada Scorpio, Aries, Sagittarius, Gemini, Capricorn. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Sekali lagi ingat, ambil yang resonate saja. Kalau nggak resonate berarti ini bukan buat kamu. Gitu. Ya, karena ini banyak sekali ciri-cirinya. Jadi mungkin ada beberapa yang resonate-nya tuh nggak semua gitu ya, beberapa ya, entah 20%, 30%, 40% kayak gitu loh istilahnya ya. Dan untuk zodiaknya sekali lagi ada Scorpio, Aries, Sagittarius, Gemini, Capricorn. Ini saja yang bisa aku sampaikan ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, sekali lagi ambil yang bisa ambil yang bisa kamu pahami aja gitu ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.